warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan ke praktikum yang keempat, yaitu tentang manajemen proses dan penjadwalannya. Proses melewati serangkaian keadaan diskrit atau beragam kejadian dapat menyebabkan perubahan atau berpindahnya keadaan proses. Seperti gambar 1 ini, tiga keadaan dasar transisi keadaan proses. Yang pertama yaitu new, submit, ready, kemudian di running, di blok lagi, atau bisa ke timeout dan ready kembali, dan di end semua dengan terima dead. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer atau penjadwalan yang biasa disebut dengan scheduler. Bertugas memutuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah proses yang harus berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses pada semua sistem adalah yang pertama, fairness, yaitu mengatur proses dalam penggunaan bersama sumber daya CPU secara adil. Yang kedua, policy enforcement, atau memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan. Yang ketiga, balance, yaitu menjaga semua bagian sistem dalam keadaan sibuk pada sistem batch. Yang keempat, throughput, atau memaksimalkan jumlah job per jam atau job per hours. Yang kelima, turnaround time, yang mana meminimalkan waktu itu dari mulai submission hingga berakhir, yaitu termination. Yang keenam, CPU anti-mission, yaitu mengupayakan CPU selalu sibuk sepanjang waktu. Yang ke-8 yaitu pada sistem interaktif, time sharing. Yang pertama response time dan yang kedua proportionality. Yang ke-9 ada pada sistem real time, yang dimana ada dua, yaitu meeting deadline dan predictability. Seperti inilah klarifikasi algoritma penjadwalannya. Yang pertama ada algoritma yang merupakan penerapan non-preemptive, lalu algoritma yang menerapkan preemptive. Contoh soal: program SCFS1 yang dimana I adalah 0 for N sama yaitu 1 ke 10, I sama dengan 1 tambah N. Nah, arrival time yaitu 0 plus itu 1. Langkah-langkah praktikumnya seperti ini. Coba kita buat dulu ininya. Kita beralih ke AS simulatornya. Ini kita clear dahulu. Nah, di sini sebentar, ini juga kita remove. Nah, setelah kita remove, kita beralih. Nah, saat kita OS tapi compiler. Nah, kita kopikan kode yang tadi, kemudian kita compile. Sebentar, saya cek dulu. Sebentar, ada kesalahan. Kita buat bisa address-nya 100. Nah, kita compile ulang. Nah, selesai. Lalu kita load in memory. Selanjutnya kita compile lagi kan. Kemudian setelah load in memory, maka akan muncul tampilan seperti ini, atau dan klik OK. Kemudian pergi ke tab OS simulator, terdapat beberapa nama FS1 untuk membuat S1 yang create new proses sebanyak 3 kali, maka akan muncul seperti di gambar ini. Kemudian kita menuju ke OS. Nah, kita geser dulu, kemudian kita klik prosesnya, yaitu P1, lalu P2, kemudian P3. Nah, setelah sudah jadi,
kita buat ke create new process. Sebentar, ada yang salah dari ini, kita hapus. Nah, sebentar, kita hapus dulu semuanya biar lebih jelas. Kita ulang dari P1. P2 kemudian P3. Kemudian ini kita first come first server atau CFS. Selanjutnya kita klik start di OS control dan kita tunggu. Kita showan PCB nya. Ya, running 3 2. Nah, P2 sedang XPGB yaitu P3. Nah, setelah itu coba kita beralih ke tab views. Nah, ke tab views ini kita lihat waiting time-nya yang dimana itu 1. Lalu bagaimana dengan prosesnya apabila arrival time-nya tidak 0 atau tidak sama? Mungkin ya seperti ini hasilnya setelah saya coba. Ya, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.